Kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, om tante, opa oma, saudara-saudara yang saya kasih, perayaan Natal itu sudah dari turun temurun yang orang rayakannya, mulai dari kita mungkin orang pe opa tua, orang pe leluhur dia dari lama dia, dari zaman dia mungkin keluarga waru itu ada merayakan Natal. Karena mungkin di tanah Minasa ini secara umum orang ini Kristen keturunan, ya toh? Karena tapi papa Kristen, tapi mama Kristen, otomatis kita Kristen. Begitu juga tapi papa dan mama orang tua Kristen, ya begitu. Ya tapi orang melihat ada namanya makna bagaimana ini Natal sesungguhnya. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus, kalau secara teologi, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau mau jelaskan tentang Tritunggal agak panjang, sangat panjang. Tapi biarlah ini orang menjadi kenapa dia harus turun ke dunia. Ya, ayat hafalan dari sekolah minggu. Mungkin dari opa, oma, om, tante, dan orang semua yang Yohanes 3 ayat 16 toh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Coba ya, ini kita menganalogikan seperti ini ya. Presiden punya anak, kita cuma umpamakan presiden Indonesia punya anak, tentunya anak presiden toh. Tapi besoknya presiden suruh pada anak, ngana harus jadi pembunuh. Ya toh. Yesus yang adalah Allah, ya Allah Yahweh itu iman kita. Ya, nanti ada dasar yang siapa kita bilang itu Yesus itu Allah, siapa itu Yesus itu Yahweh. Ya, dia sendiri harus menjadi manusia. Ya, bahasa asli bilang, bahasa kerennya bilang kenosis. Ya, dia harus mengosongkan diri, yang adalah Allah, ya, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pencipta semesta yang maha luas ini, yang mengosongkan diri menjadi manusia, ya, karena dia mengasihi manusia. Kenapa? Ya, ada tuh bahasa di ayat Alkitab dalam bahasa Inggris bilang ini, ya, Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned, fall short of the glory of God. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua manusia sudah berdosa dari sejak dosa turunan Adam dan Hawa. Jauh orang menjelaskan itu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dengan misi untuk kita semua diselamatkan, yaitu Yesus harus menjadi manusia. Karena dia Tuhan. Tuhan sanggup menjadi manusia, manusia tidak sanggup menjadi Tuhan. Ya toh? Kembali lagi, kenapa kita berani bilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus itu adalah Tuhan yang mau datang ke dunia. Ya, saya akan bacakan sedikit Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani bilang en arche en hologos. Ya. Pada mulanya, pada kekekalan yang lampau sebelum segala sesuatu belum ada, sebelum penciptaan semuanya, pada mulanya adalah firman. Ya. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang intinya kita menjelaskan di sini tentang namanya itu, kenapa dia datang ke dunia? Karena dia mengasihi kita semua, termasuk mengasihi keluarga besar Waro yang ada di Kakas Raya, ya, mengasihi orang semua, ya. Dan fase Yesus bukan cuma lahir, ya,
fasenya begitu panjang. Sebelumnya sudah ada nubuatan yang lampau tentang namanya itu waktu manusia jatuh dalam dosa, sudah ada nubuatan tentang keturunanmu akan meremukkan keturunannya akan meremukkan kumitmu, keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Itu benang merahnya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita harus lihat begini, ya. Fase kelahiran, orang memperingati. Setelah itu fase pelayanan dari Yesus Kristus. Di situ fase Yesus mati, yaitu karya keselamatan untuk menyelamatkan kita semua. Bukan cuma sampai situ. Di situ Yesus bangkit. Setelah itu Yesus naik ke surga untuk menyiapkan orang tempat. Ya. Orang so tahu ini masa-masa akhir zaman. Ada fase yang luar biasa yang orang nantikan, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun damai. Dan pada puncaknya Yerusalem baru, ya, turun dari surga. Ya. Yang saya pikir banyak orang bilang antikris, vaksin itu antikris. Wow, salah besar. Orang dalam Kristus akan tidak mengalami namanya itu antikris. Orang dalam Kristus akan menghakimi antikristus. Ya toh? Jadi itu perayaan memperingati Natal itu awal dari bagaimana kemenangan kita, bahwa pengharapan kita pasti dalam Yesus. Karena fase dari kelahiran, dari pelayanan, dari kematian, dari kebangkitan, ya, dari kenaikan ke surga. Dan sementara orang menantikan itu, orang jangan lupa, orang harus ingat ini kedatangannya kerajaan 1000 tahun damai memerintah. Di dunia ini siapa yang memimpin sampai 100 tahun? Ya toh? Paling Raja Daud 40 tahun. Ya toh? Tidak ada yang memimpin pemerintahan 100 tahun. Mari ini memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun damai. Setelah itu penghakiman, ya, orang-orang percaya menghakimi Tuhan bersama orang-orang percaya menghakimi orang-orang yang tidak terpilih, yang tidak percaya Yesus dan iblis. Setelah itu Yerusalem baru, ya, itu pengharapan orang. Yerusalem baru, kalau membaca itu luar biasa. Ini bukan level bumi, ini level semesta. Ya. Kalau ilmu pengetahuan menjelaskan, ya, kemampuan mereka. Di alam semesta ini ada namanya miliaran sampai triliunan galaksi. Orang memerintah selama-lamanya bersama Kristus. Makanya Natal bagi kita sebagai orang-orang percaya itu pengharapan yang pasti bahwa Yesus sudah menyelesaikan misinya, ya. Sekali lagi dari kelahiran. Jadi kita itu cuma orang hanya mengingatkan, oh iya, Yesus memang pernah lahir. Tapi bukan cuma sekedar lahir. Yesus itu bukan sekedar bayi saja. Ya. Sekarang dia sudah bertakhta di surga selama-lamanya, mempersiapkan tempat untuk kita, mempersiapkan untuk hari penghakiman bagi yang tidak percaya kepadanya. Dan penghakiman bagi kita itu memperoleh upah yang kekal. Tuh. Jadi bersyukurlah kita sebagai orang percaya. Bersyukurlah kita komunitas keluarga besar Rukun Waro Kakas Raya, ya. Jadilah terang, ya. Bagi masih menjadi terang. Profesi kita ini macam-macam, ya. Mungkin ada yang sekolah teologi, saya dengan istri Rocky Mapaliai Waro sekolah teologi. Tapi kami berwirausaha. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi wirausaha. Apapun usaha kita, itulah ladang pelayanan kita. Ya, bagaimana? Ya, tidak perlu mau bilang, hei, bertobatlah. Karena banyak percaya Yesus, kamu selamat. Banyak percaya Yesus, kamu binasa. Kalau percaya Yesus, kamu selamat. Cukup karakter hidup kita melambangkan karakter Kristus, ya kita karakter baik, kita tanpa mungkin bagi kita yang kerja di perusahaan tanpa ada bos, orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai pemimpin perusahaan kita bekerja dengan yang terbaik, kita menjadi pemimpin yang baik, ya. Dan sekali lagi satu hal, ya, jangan pernah kita terintimidasi dengan dosa, karena dosa itu tipuan iblis. Intimidasi dosa adalah tipuan iblis.
Karena karya keselamatan Yesus sekali lagi bukan hanya waktu kontra Yesus baik, ya. Karya penyelamatan Yesus dari lahir, pelayanan, mati, bangkit, naik ke surga. Yang puncak dia bilang kan sudah selesai toh. Jadi selesai. Dosa selesai. Orang berbuat dosa, apakah orang langsung lari kayak Adam dan Hawa? Ya. Waktu Adam di mana engkau? Orang lari. Padahal Tuhan datanya, bukan datanya. Adam langsung berdosa. Bagi orang pelajaran. Kalau orang jatuh dalam dosa apapun, langsung bilang, terima kasih Yesus Tuhan, engkau baik. Walaupun saya banyak dosa, walaupun saya jatuh saat ini, tapi karya keselamatanmu nyata. Karya keselamatanmu sudah selesai menyelamatkan saya. Ya. Orang lagi ini sebagai orang dalam Kristus bukan lagi bicara surga neraka. Karena orang dalam Kristus yang jelas itu hidup yang kekal bersama Kristus. Kan ada di Alkitab bilang tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Ya toh? Jadi jangan pernah orang dibodohi atau diintimidasi oleh iblis lewat namanya perasaan bersalah. Ya toh? Kalau konflik rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, di situ bilang, oh Yesus, engkau baik, terima kasih. Walaupun kita ada berkusal dengan suami atau istri, dengan anak, tapi puji Tuhan, saya sudah dikuatkan kembali. Saya sudah diampuni. Sekali lagi, pengampunan Yesus, yaitu dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang. Ya toh? Jadi bersyukurlah saat ini rukun warau kakak seraya boleh bersuka cita lewat perayaan Natal, lewat perayaan Pontrang yang biasa orang sebut Pontrang. Orang boleh bersuka cita bahwa orang pernah mengingat Yesus yang adalah Allah, yang adalah Yahweh, yang mau rendah hati, lahir di kandang domba. Ya toh, orang semua ini minimal paling cuma lahir di rumah, paling mentok-mentok. Kebanyakan di rumah sakit. Ya toh. Tapi dia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang adalah Adonai, Yahweh, Raja di atas segala raja, boleh rendah hati mau lahir di kandang domba. Ya toh. Maka mari orang keluarga Waro itu terkenal di mana-mana. Ya toh. Ya. Terkenal, ya. Tapi biar orang kebanggaan itu, orang tutupi dengan namanya itu kemuliaan Kristus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga besar Waro yang ada di Kata Seraya. Biarlah kita semakin bersinar, ya. Ada satu kata bahasa Kakas bilang begini, we will shine like star above. Kalau kita mau artikan, seorang keluarga Waro akan bersinar, akan bercahaya seterang bintang-bintang di langit bersama Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin.